Lalu bagaimana cara melakukannya? Kita spesifik, sekarang kita lebih teknis ya, saudaraku. Nah, gerakan ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang pemula, teman-teman yang belum bisa melakukan atau belum pernah melakukan gerakan ini. Saudaraku, sahabat sport yang sudah terbiasa, apalagi para praktisi, mohon maaf, ini bukan untuk menggurui para fighter. Ini kita sharing saja, kita memotivasi saja supaya teman-teman masyarakat Indonesia semuanya ada motivasi untuk melakukan olahraga. Namun medianya kita dengan media olahraga bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat sport, jumpa lagi bersama saya, Ada Ipung, di channelnya Dalaga Ipung, channelnya olahraga dan bela diri. Baik, saudaraku, kali ini saya ingin membagikan tips yang ada hubungannya dengan video sebelumnya, yaitu kita akan melakukan olahraga dengan media pukulan. Nah, saudaraku, sahabat sport, mekanisme memukul itu semua juga orang tahu dan semua orang pasti bisa melakukannya. Tapi kita harus dengan pola atau teknik yang benar supaya nilai olahraganya ada, kemudian sisi defensifnya atau bela dirinya ada. Jadi semakin kita melakukan hal yang sama, repetisi atau mengulang-ulang gerakan tersebut, semakin kita ada nilai kualitas dari pukulan tersebut. Menyehatkan bagian bahu, tangan, pinggang, kemudian ada unsur refleks atau unsur reaksi yang bisa kita manfaatkan ketika kita suatu saat diperlukan. Teman-teman yang saudaraku, sahabat sport yang sudah terbiasa, apalagi para praktisi, mohon maaf, ini bukan untuk menggurui para fighter. Ini kita sharing saja, kita memotivasi saja supaya teman-teman masyarakat Indonesia semuanya ada motivasi untuk melakukan olahraga. Namun medianya kita dengan media olahraga bela diri. Baik, kita mulai saja untuk melakukan gerakan atau latihan gerakan bagaimana media gerakan memukul satu teknik pukulan lurus. Lalu bagaimana cara melakukannya? Kita spesifik, sekarang kita lebih teknis ya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja latihan atau bagaimana tutorial melakukan gerakan pukulan lurus sebagai media sport atau media olahraga kita di rumah, supaya kita bisa melakukan gerakan yang sederhana tapi manfaatnya sangat besar sekali. Oke, kita mulai. Seperti biasa, sebelum melakukan latihan inti atau olahraga yang akan kita lakukan, kita selalu melakukan stretching dulu atau peregangan ya, supaya nanti hasilnya gerakan-gerakan yang akan kita latih, yaitu gerakan intinya, lebih baik, lebih enteng, lebih rileks di otot dan persendiannya mengadaptasi gerakan apa yang akan kita lakukan. Singkat saja stretchingnya, ini bagian-bagian inti saja: bahu, lengan, pergelangan tangan, kemudian pinggul, pinggang, kita gerak-gerakan supaya nanti latihannya tidak merasa kaget. Baik, nanti kita akan melakukan bagaimana tahapan-tahapan mekanisme cara memukul ya. Diawali dari sikap kuda-kuda atau pasang ya, standnya seperti apa. Buka kaki selebar bahu ya. Kaki selebar bahu, rileks, kemudian nanti tarik kaki kanan ke belakang, tapi jangan sejajar. Kemudian serongkan. Kita ulangi lagi ya. Buka kaki, kemudian tarik ke belakang yang kanan, kemudian serong sedikit. Nah, kaki yang di depan ditekuk, kemudian kaki yang di belakang fleksibel nantinya. Baik, saudaraku, kita ulang lagi. Nah, kemudian bagaimana posisi tangan? Nah, tangan itu menyikut ya atau ditekuk, ada di atas, dikepalkan, kemudian rapat, yang kanannya, kemudian yang kiri ada di depan. Baik, kita ulangi lagi ya. Buka kaki selebar bahu, kemudian tarik kaki kanan ke belakang. Nah, ini tipenya namanya tipe ortodok. Kalau dalam stand up fight itu disebut tipe ortodok. Kalau kaki kiri di depan itu ortodok namanya. Kalau kaki kanan di depan disebut tipe kidal. Baik, saudaraku, kita ulangi lagi.
Bagaimana mekanisme bagian atas sekarang? Tangan dikepalkan, rapat, menyikut. Tangan kanan, kepalan tangannya ada di samping rahang, kemudian sikutnya ada melindungi rusuk, ya, rapat. Kemudian tangan kiri sejajar, maju ke depan. Tidak sejajar dengan kanan, ya, tapi maju di depan muka, ya, sejajar dengan tangan kanan yang rapat. Ya, harus rileks, tidak kaku, ya. Kita lihat dari samping. Nah, posisinya jadi seperti ini. Baik, sekarang kita langsung bagaimana mekanisme ataupun teknik cara melakukan pukulan, ya. Nah, ini posisi standnya, kuda-kudanya. Harus rileks, fleksibel, ya, antara pinggang, bahu, kemudian engkel kaki. Sekarang kita lakukan pukulan lurus kiri, ya. Pukulan lurus kiri. Jadi berat badan ada di pinggang, dorongkan bahu dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan. Kemudian putar pinggul, diikuti dengan engkel kaki kiri, dorongkan ke depan tangan, seperti ini. Jadi ada rotasi, ya, memutar dari belakang ke depan. Kemudian endingnya lurus, tidak melengkung atau tidak ngokang, ya. Kemudian kembali lagi ke asal ke belakang. Nah, kemudian posisinya itu lurus, bahu itu hampir rapat dengan rahang, rapat ke rahang, ya, sebagai safety atau defense-nya. Nah, seperti ini, dorong ke depan. Kepalan tangan itu lurus, pas sejajar dengan hidung kita, ya. Kita tapak samping, dorong ke depan, pinggul sedikit memutar, kemudian badan sedikit narik ke belakang tapi tidak ngokang, ya, tidak ngokang, tidak melengkung. Nah, kemudian posisi tangan yang kanan tetap rapat ketika melakukan pukulan kiri ke depan. Tetap rapat di sini sebagai pertahanan, ya, sebagai safety-nya. Kemudian mukulnya jangan dikokang, ya. Tidak melengkung dari atas ke bawah tadi, tapi dari belakang ke depan. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik pukulan lurus yang kanan, ya. Ini berbeda dengan yang kiri, namun secara endingnya tetap sama, ya, mendorong dari belakang ke depan. Yaitu dengan memutarkan pinggul, kemudian kaki mengikuti, engkel kaki diputar, ya. Jangan condong, berat badan tetap di pinggang. Dorong ke depan, kiri lurus, ditarik kemudian ke belakang, ya. Nah, jadi putaran pinggul itu sangat dominan. Kemudian dorongan bahu, ya. Jadi ruas tangan itu didorong ke depan oleh bahu, bukan tangan mendorong ke depan langsung, tapi bahu yang mendorongnya. Kemudian bahu rapat dengan rahang. Nah, jangan dikokang, jangan melengkung dari atas ke bawah, tapi dari belakang ke depan, ya. Bantingkan bahu setengah badan, ya. Kemudian pinggul mutar, tangan kiri rapat ke belakang. Boom. Nah, seperti ini, ya. Jadi kembalinya juga langsung ke tempat, ke asal lagi, ya. Kembali ke asal, pukul lagi. Nah, kemudian posisi atau gerakan bagian bawah, tengah dan tengah, ya. Pinggul memutar dari belakang ke depan. Tumpah ke depan, ya. Kemudian lagi engkel, nah, seperti ini. Jadi hasilnya nanti maksimum power antara kecepatan dan ketepatan, ya. Nah, ini baik sekali saudaraku untuk mengeksplor tubuh, ya. Bergerak semua, bahu, pinggang, pinggul, kaki, ya. Melalui media pukulan atau gerakan tangan, ya, seperti ini. Nah, kita lanjut, ya, mekanisme bagaimana mengestafetkan atau mengkombinasi antara kiri kemudian kanan, ya. Kiri, kanan. Nanti secara bersusulan antara kiri dan kanan digerakkan, ya. Tekniknya sama seperti gerakan dasar tadi, kan, tetapi estafet, ya.
atau dikombinasikan kiri dan kanan dalam waktu yang sama. 1, kemudian 2. Kiri ketika di perjalanan, setengah perjalanan, kemudian langsung tangan kanan memukul. Ya. Jadi si bahu dan pinggul itu estafet bergeraknya, kiri kanan. Nah, sekarang kita review ya, atau kita evaluasi dari awal. Nah, posisi tangan, kepalan tangan, ya, rapat di bahu, kemudian tangan kanan itu di belakang, rapat dengan rahang, ya, tangan kiri di depan, ya, sejajar di depan muka kita. Kemudian berat badan di pinggang, pinggul kita fleksibel ya, sinergi dengan gerakan-gerakan ankle, bahu itu. Jadi dinamis. Ketika bergerak semuanya tereksplor atau saling terkoordinasi antara bahu, pinggang, pinggul, kemudian kaki, sehingga gerakan tangan itu memukul kiri kanan atau nanti sebaliknya ya, lebih mudah. Jadi nanti efeknya kepada kecepatan dan ketepatan, sehingga nanti kombinasi keduanya terakumulasi dalam maksimum power. Jadi ini bukan untuk melatih power dulu ya, tapi melatih bagaimana kecepatan dan ketepatan dengan teknik pukulan yang benar, sehingga endingnya hasilnya nanti ada maksimum power. Baik saudaraku, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ya, bagaimana mekanisme atau teknik dan metode melatih gerakan dasar pukulan lurus, untuk nantinya kita sama-sama melakukan olahraga melalui gerakan ini. Cukup dengan 1, 2, sampai 3 menit melakukan gerakan yang sama, memukul kiri kanan bergantian, supaya nanti selain melatih sendi, pinggul, pinggang, bahu, kemudian kaki, juga ini full melatih jantung kita atau kardio kita ya, sehingga kita dengan bisa mengatur sendiri bagaimana ritmenya, kecepatannya, kemudian ronde atau lamanya, kemudian setnya juga kita bisa atur sendiri ya. Namun tetap sebelumnya harus selalu melakukan stretching atau peregangan sebelum melakukan gerakan ini. Bisa diulang-ulang ya. Nanti di depan kaca ataupun di ruangan di rumah kita ada lahan sedikit, bisa kita manfaatkan untuk melatih gerakan ini. Semoga bermanfaat saudaraku, sahabat sport. Tetap sehat, tetap semangat. Salam silaturahmi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.